Ya dari tahun 2001 yang tadi saya cerita, mulai handphone dan sebagainya sampai saya punya restoran, itu pun saya punya utang nggak lunas-lunas. Sebenarnya masih punya utang. Masih punya sampai utang. 2018. Ya, sampai 2018. Jadi bahasanya begini, keahlian saya itu nambah hutang. Saya kurang punya keahlian lunasi utang gitu ya. Ganti usaha tapi malah nambah utang. Iya, pas tambah hutang. Dan memang sebenarnya karena dulu saya juga aktif di organisasi, dan di organisasi itu organisasi pengusaha ya, itu kan memang kadang-kadang kita ini justru aneh, berlomba-lomba hutang. Jadi kalau kita punya utang masih sedikit itu diejek. Welcome to Best Podcast Go Berkah No Riba. Assalamualaikum Pak Ah dan Haris. Waalaikumsalam Kapten Nur. Pak Haris ini termasuk yang paling populer, kalau di setiap presentasi kita nama Pak Haris selalu tersebut terus. Karena ada di flip chart ya. Ada di flip chart, betul. Ada di flip chart ya, dan ada di slide presentasi. Iya. Pak Haris ini memang salah satu tokoh inspiratif kalau menurut saya. Pak Haris ini seorang pengusaha ya, tapi mau bergabung ke bisnis direct selling. Iya. Nah, itu kan sesuatu yang menjadi nilai tambah tersendiri, karena kebanyakan kalau orang cerita tentang bisnis direct selling bercerita tentang kesengsaraan. Misalnya mantan apa dulu sengsara. Nah, Pak Haris ini malah dulunya pengusaha. Benar, Pak Haris itu dulunya emang pengusaha? Ya, pengusaha, tapi terpaksa awalnya sih sebenarnya. Jadi gini, Pak Nur, jadi saya ini kan memang terlahir bukan dari keluarga yang cukup secara ekonomi ya, tapi kalau kasih sayang cukup. Cuma secara ekonominya ya pas-pasan lah. Karena saya ini memang dari SMA itu sudah mulai mandiri. Bahkan untuk sekolah, untuk biaya sekolah pun saya dulu jualan ikan hias. Di rumah kebetulan ada sedikit halaman kosong yang saya piara ikan hias waktu itu. Itu sekolah apa? SMA waktu itu. SMA. Ya. Jadi sudah mulai sejak SMA itu sudah mulai bagaimana mencari uang gitu ya, apalagi setelah kuliah gitu. Jadi kondisi awal SMA kuliah itu sebenarnya kondisi keluarganya bukan kondisi yang atau pengusaha atau punya, itu bukan. Jadi bapak saya ini memang wira swasta, tapi wira swasta untuk kategori sukses jauh dari kata sukses. Kemudian ibu saya ini guru SD. Ya kita tahulah kehidupan guru SD, berapa penghasilan guru SD, apalagi orang swasta kalau nggak sukses ya kecil-kecilan begitu ya. Untuk istilahnya hari-hari saja udah pas-pasan lah, bisa cukup untuk makan. Kebetulan saya 5 bersaudara, jadi untuk makan satu keluarga aja insya Allah udah, kalau cukup tuh udah luar biasa gitu. Pak Haris nomor berapa? Kebetulan saya nomor 1 ya. Nomor 1, jadi memang semacam punya PR berarti pikirannya ini. Iya, jadi justru karena saya nomor 1 memang saya benar-benar saya harus bagaimana bisa meringankan beban orang tua waktu itu begitu. Kemudian perkembangan usahanya gimana tuh Pak? Kan dari SMA ya, kemudian kuliah. Ya, jadi kalau usaha saya ini banyak banget, nah, artinya usaha dalam rangka mencari uang ya. Waktu saya kuliah saya juga ngumpulin fotokopi. Jadi kalau dosen ngasih tugas yang harus perlu difotokopi ya saya bagian koleksi, mengkolek lah. Teman-teman yang mau fotokopi saya carikan fotokopi yang bedanya cuma 12,5 ya, 15 rupiah saya carikan yang 12,5. Jadi ada selisih 2,5 rupiah, tapi kali berapa itu dulu. Terus kemudian ya dalam perkembangannya saya ini sebenarnya kecelakaan nih Mas Nur. Jadi saya ini pernah jadi fotografer ya, fotografer wisuda yang motret-motret dijual itu. Nah, ini gara-garanya sebenarnya waktu itu saya ditanya oleh teman kuliah saya, "Riz, kamu bisa motret enggak?" Ya karena nanyanya di hadapan orang banyak, pantang bagi saya untuk katakan tidak, kan malu juga, gengsi. Saya bilang, bisa lah, mosok motret begitu aja nggak bisa. Padahal demi Allah saya pegang kamera aja belum pernah sama sekali. Ya. Nah waktu itu beberapa hari kemudian saya kira itu hanya pertanyaan biasa saja. Tapi beberapa hari kemudian ya teman saya tidak nanya ke saya, "Besok kamu ada acara enggak?" Saya nggak ada acara. Akhirnya teman saya datang ke rumah sudah bawa kamera SLR, bukan kamera pocket ya, kamera SLR. Zaman dulu udah bawa kamera gitu ya. Ada filmnya, udah disiapin, masih pakai film, bukan digital kan. Belum pernah megang Pak? Belum pernah pegang sama sekali. Saya mau megang aja nggak berani waktu teman saya, ini besok aku ada disuruh mintain tolong untuk motret. Dan saya kebetulan besok nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Aku minta tolong sama kamu ya, ini dipotretin nih kameranya, ini filmnya. Saya mau pegang aja nggak bisa. Tapi saya udah terlanjur saya bilang nggak ada acara.
Terus mau ngomong apa lagi ya sudah gitu. Ya ini ya udahlah siap saya bilang. Tapi saya udah mikir bagaimana nih caranya. Nah, cari-cari cara nih. Akhirnya saya inget-inget teman saya dulu yang bisa motret siapa. Wah ketemulah itu teman SMA. Saya datengin dia, saya minta tolong sama dia. Akhirnya yang motret dia, bukan saya. Tapi hasilnya kemudian saya serahkan Tapi ke Pak Aris ikut kan? Ikut nemenin? Ikut nemenin. Tapi saya sama sekali saya nggak pegang kamera, yang motret teman saya. Jadi selesai acara, saya serahkan itu filmnya ke teman saya dan dicetak hasilnya bagus. Senang teman saya. Nah suatu ketika datang lagi dia nanya ada acara lagi nggak? Besok ada acara nggak? Saya bilang nggak ada acara. Tapi itu beberapa bulan kemudian ya. Terus dia datang lagi aku minta tolong. Bayangan saya minta tolong teman saya lagi kan. Beres saya pede. Tapi ternyata teman saya nggak bisa. Teman saya benar-benar nggak bisa. Saya paksa nggak bisa. Waduh ini saya udah kehilangan cara bagaimana. Akhirnya saya diajari aja. Kalau motret begini aja lah. Paling enggak jarak 3 meter, kurang lebih diafragmanya 5,6 udah jepret aja udah. Akhirnya orang itu foto pernikahan itu ada yang ya diajarin cuma jarak 3 meter. Kalau fotonya keluarga banyak kan saya mundur, tapi tetap saja di sini tetap 3 meter. Wah hasilnya berantakan. Dan disitulah teman saya tuh kecewa berat sama saya. Alasan saya pusing saya, tapi pusingnya bukan pusing penyakit, pusing pikirin ini. Ngatur diafragmanya, ngatur jarak saya nggak bisa, pusing pas garap itu kan. Nah, terus? Nah, ya singkat cerita teman saya kena klaim lah, saya nggak ngerti itu. Tapi beberapa lama kemudian terus ya, saya diajakin motret yang tidak beresiko katanya. Ya udah motret apa wisuda, pas kebetulan ada wisuda. Nah diajak motret wisuda. Disitulah saya benar-benar belajar fotonya di situ. Akhirnya saya sempat jadi tukang foto. Kemudian saya pikir waktu saya wisuda itu, motret wisuda itu yang paling rajin beli foto itu orang luar Jawa. Orang Sulawesi, orang Kalimantan tuh wah kalau beli foto kadang-kadang fotonya kelihatan separuh aja dibeli sama mereka. Oh jadi datang ke tempat-tempat wisuda itu ya? Ya asal motret itu? Asal motret terus dijual tuh loh, dipajang gitu lah. Iya. Nah itu. Jadi itu termasuk belajar usahanya itu? Awal-awal itu justru awal-awal di situ. Terus kemudian saya berpikir begini, kalau orang luar Jawa saja senang beli foto, apalagi orang luar negeri. Nah saya mulai, karena kebetulan di Jogja ini kan wisatawan banyak. Nah, sama-sama motret langsung jual kan, saya foto aja orang asing, orang Belanda lah, orang Jerman, pokoknya orang yang datang ke Jogja pas ke objek wisata, ke Borobudur, ke Prambanan, ke Keraton, saya foto aja, saya jual. Ternyata karakter-karakter orang-orang luar negeri ini beda-beda. Yang paling demen foto, paling senang foto itu ternyata orang Asia, khususnya orang Jepang, orang Taiwan. Kalau orang Eropa ini kalau fotonya nggak bagus, nggak mau, dia nggak ambil. Tapi orang Jepang, orang Taiwan, wah jelek-jelek dikit tetap diambil. Akhirnya saya spesialis motret tamu Jepang, tamu Taiwan di Borobudur dan Prambanan. Mulai rutin berarti ya? Ya dari situlah kemudian berkembang lah. Akhirnya kemudian saya coba kembangkan di Bali. Nah di Bali saya ketemu. Berarti panjang itu perjalanan foto ini? Panjang. Akhirnya saya punya foto studio dan sebagainya lah. Itu dari foto. Dan dari foto juga. Pas punya foto studio masih kuliah Kak? Saya masih kuliah waktu itu. Makanya kuliahnya nggak selesai-selesai. Sampai sekarang nggak dapat ijazah. Kebanyakan mikirin duit. Iya, jadi saya sempat punya studio. Dulu di Jogja, satu-satunya yang bukan pribumi, benar pribumi, tapi ya orang Jawa lah bahasanya gitu, yang punya mesin cetak itu ya saya. Yang lain rata-rata ya mereka-mereka yang sudah inilah. Kalau yang orang benar-benar orang Jawa gitu. Orang Jawa ya, yang saya punya dulu. Usaha Punya mesin cetak foto itu Pak Adan Haris. Nah, itu dulu sempat seperti itu. Itu berarti masih di usia-usia kuliah atau udah lepas kuliah itu punya usaha foto studio itu? Foto studio sebelum punya mesin itu masih kuliah, tapi pas punya mesinnya saya sudah nggak kuliah. Udah nggak kuliah. Terus kemudian banyak sih sebenarnya usaha, termasuk saya ini waktu itu sambil merintis karena waktu foto-foto wisuda ini kan terus saya ada sedikit uang, saya buka jadi nyewain angkringan kalau di Jogja ini. Angkringan tahu ya? Yeah. Nah, nyewain angkringan. Tempat makan itu kan? Iya, yang disewain apa gerobaknya? Gerobaknya. Nyewain gerobak angkringan.
ya terus macam-macam lah sebenarnya banyak banget. Nyewain gerobak itu berarti Pak Aris bikin? Saya bikin. Ya karena saya ada uang sedikit-sedikit, kemudian saya lihat kan banyak teman-teman saya di kampung ini yang nganggur. Nah, saya buat gerobaknya, mereka sewa gitu ya. Mereka sewa, kemudian makanannya itu orang-orang sekitar tuh saya suruh buat makanannya untuk store di situ. Jadi yang nyewa gerobak ini dia sebenarnya cuma jualan minumannya aja. Tapi makanan-makanan kan di setor sekitar. Disetorin ya? Ya itu pemberdayaan masyarakat lah bahasanya. Sebenarnya udah mikirin dari dulu tuh seperti itu saya. Bagaimana memberdayakan banyak orang. Ya saya sampai punya waktu itu 8 angkringan. 8 angkringan ya? Sewanya per hari 2.000 dan dalam 1 minggu saya hanya tarik untuk 6 hari. Jadi yang 1 hari free silahkan gitu ya. Itu per hari 2.000 gitu. Cuma 8 Pak, nggak nambah? Nah waktu itu sebenarnya saya pengen perbanyak. Cuma akhirnya ya karena masih muda ada sebutan yang panggilan yang kadang-kadang membuat saya ini ya nggak pede lah. Juragane angkringan gitu yang kesannya. Tapi kan juragan ya. Ya tapi kan juragan. Angkringannya itu waktu itu saya masih ya kadang-kadang kurang keren gitu ya. Ya gitu. Terus apa lagi nih berkembang lagi? Berkembang lagi. Nah waktu itu 98 itu karena sebenarnya saya sudah mulai nih merasa nyaman waktu itu di dalam bisnis karena saya sudah punya karyawan, saya sudah punya ya banyak lah, saya punya banyak karyawan dan saya udah kerjasama dengan biro-biro travel. Jadi mereka-mereka yang punya tamu itu tinggal pas di Borobudur di Prambanan saya sudah ada tim saya yang motret, kemudian bahkan bukan hanya foto termasuk videonya. Akhirnya saya juga berkembang karena saya buka di Bali juga dan saya mendapatkan kepercayaan dari salah satu travel di Bali yang tidak punya cabang di Jogja untuk menghandle tamu mereka yang ke Jogja. Nah, saya tidak dapat apa-apa selain dapat komisi. Jadi kalau tamunya itu di Jogja, ya saya ngurusi semuanya, tapi ketika mereka belanja, saya dapat komisinya. Itu tahun berapa kira-kira? Ya itu tahun 96 97. Ya itu luar biasa sebenarnya karena komisi dari art shop itu besar. Jadi waktu itu sebenarnya Mas Nur kalau bicara rezeki ya tahun-tahun segitu mungkin saya penghasilan antara 1 sampai 2 juta per hari. Sementara saya gaji karyawan masih Rp45.000 sebulan. Gitu. Jadi bisa dibayangkan itu. Nah saya berpikir bahwa waktu itu ya kehidupan seperti ini atau rezeki seperti ini akan mengalir terus. Bakal jalan terus. Tetapi ternyata 98 kan ada reformasi itu. Yeah. Sehingga Pak Harto turun dengan gejolak kan. Sehingga tidak ada lagi tamu asing yang datang ke Indonesia berkurang. Jadi habis bahkan bukan. Jadi waktu itu penghasilan saya bukan berkurang tapi habis berhenti penghasilan saya. Karena dari tahun 98 itu ngandalin itu kan ya. Iya, waktu itu berhenti. Ngandalin. Sudah nggak ada lagi kan. Nah, saya kemudian selama 2 tahun dari 98 sampai tahun 2000 itu sampai 99 1 tahun itu saya dengan gaya kehidupan yang sama, itu hanya mantap itu, makan tabungan benar-benar saya. Nah, tahun 2000 saya mencoba handicraft, saya mencoba furniture tapi gagal. Nah, 2001 saya mulai dengan sisa-sisa uang yang saya punya, saya buka toko handphone. Tahun 2001. Ya, itu termasuk di sana gede nggak kalau di Jogja waktu itu, Pak? Awal memulai ya disitulah sebenarnya saya punya utang pertama sih. Jadi setelah saya buka toko handphone, waktu itu kan yang namanya kartu perdana itu kan harganya mahal banget. Harganya bisa sampai ya tergantung nomor cantik atau enggak kan gitu ya. Jadi harganya luar biasa, paling murah 400.000 tapi bisa sampai jutaan. Nah, pas awal-awal uang saya investasikan di situ, baru berapa hari ya kebobolan, akhirnya habis. Nah, disitulah saya kemudian baru mulai utang kebobolan pertama. Itu kecurian. Ada pencuri masuk ya, ada pencuri masuk. Counter ya, counter handphone. Nah, tapi ya disitulah akhirnya saya punya utang pertama kali dan ya saya jalankan usaha ini, akhirnya berkembang juga. Bahkan saya menjadi distributor handphone di Jogja, ya tidak bisa dibilang terbesar enggak, tapi distributor handphone di Jogja ya lumayan besar lah. Dan waktu itu akhirnya saya juga malah ditunjuk jadi Ketua Paguyuban Pengusaha Seluler Jogja. Ketua Paguyuban Pengusaha Seluler. Iya, Jogja. Ya karena saya jadi distributor di situ gitu ya. Nah, cuma waktu itu kan memang saya distributornya handphone yang black market.
Handphone black market. Nah, sehingga pas waktu itu juga sempat black market dilarang, akhirnya berhenti lagi kan. Berhenti lagi. Gitu. Tapi waktu itu sih sebenarnya sebelum berhenti saya udah mikir. Jadi distributor handphone itu sangat berbeda dengan kehidupan saya yang sebelumnya. Kehidupan saya sebelumnya cenderung di pariwisata lah bahasanya begitu. Itu free saya, banyak waktu, saya benar-benar punya banyak waktu. Bebas ya. Iya, tapi begitu saya jadi distributor handphone, saya ini justru kerjanya lebih keras daripada karyawan. Artinya karyawan belum datang, saya udah datang karena saya ngecek stok handphone dan sebagainya. Karyawan sudah pulang, saya juga masih ngecek lagi. Jadi hasilnya lumayan sih, hasilnya lumayan. Cuma waktu itu saya mulai berpikir bahwa saya ini sebenarnya menciptakan penjara untuk diri saya sendiri. Meskipun diberi hasil yang besar, tapi kebebasan saya seperti nggak ada. Mau pengen umroh, waduh kalau saya tinggal umroh 9 hari nanti bagaimana? Karena yang order handphone kan saya. Semua yang order handphone saya, karyawan saya nggak ada yang bisa ngorder, karena khawatir juga kalau dia ngorder nanti bisa ngorder sendiri kan. Iya, kalau ketahuan channelnya, juga kan? Ngerti caranya. Nah, itu. Nah akhirnya saya merasa, aduh ini kok kayaknya saya harus mencoba yang lain itu. Nah waktu itu usaha baru lagi. Jadi kontraktor. Kontraktor ya. Jadi saya sempat jadi kontraktor, bahkan jadi ketua asosiasi kontraktor di Jogja. Jadi gitu instan gitu aja Pak? Ya kalau pengusaha ini kan tidak perlu pinter. Jadi enaknya sebenarnya kalau jadi pengusaha itu tidak perlu pinter. Tapi kalau jadi karyawan harus pinter. Harus pinter kalau jadi karyawan. Kalau karyawan harus pinter, pengusaha nggak perlu pinter. Karena saya nggak bisa apa-apa juga kan. Tapi saya bisa, jadi kontraktor yang penting ada orang-orang yang pinter yang saya manage kan. Akhirnya saya bisa punya proyek macam-macam dan sebagainya. Akhirnya malah ditunjuk jadi ketua. Nah, jadi kontraktor. Nah, cuma sekali lagi di kontraktor itu juga ini satu-satunya usaha yang orang tua saya nggak setuju. Kontraktor itu. Ya, alasannya apa? Jadi bapak saya melihat bahwa dunia konstruksi, ya mohon maaf nih, dunia konstruksi itu apalagi yang proyek-proyek pemerintah, ya identik banyak permainan-permainan yang ada di situ. Jadi kalau kita benar-benar mau bersih begitu ya sulit. Nah ini kalau tinjauan dari sisi agamanya kan agak rezekinya ini agak-agak nggak aman lah gitu ya, nggak aman. Jadi waktu itu bapak saya nggak setuju. Cuma saya nekat karena saya lihat rezekinya wah lumayan ini. Uangnya gede. Ya, uangnya gede. Tapi ya Allah kasih cobaan lagi. 2006 saya dapat proyek lumayan gede. Tapi 2006 di Jogja kan gempa. Proyek yang belum selesai baru dibangun ya sudah 80% lah. Gempa hancur lagi, habis. Nah waktu itu memang dari pemerintah janjinya ada eskalasi, artinya ada penyesuaian harga. Tapi ternyata nggak ada sehingga saya harus bangun lagi mulai dari nol padahal harga materialnya lebih mahal, tenaga kerjanya lebih mahal. Yang kemarin dibangun itu diulang lagi? Diulang lagi. Modal sendiri? Modal sendiri, akhirnya saya rugi berapa ratus juta, itu lumayan besar di situ. Itu, nah disitulah momentum saya mikir yang lain lagi. Jadi pengalaman resiko ini bermacam-macam. Betul, ya mulai pikir lagi dapat lagi Pak. Akhirnya saya coba di properti. Ya itu dan ya banyak sih kalau usaha-usaha yang lain-lain sih banyak gitu ya di properti. Terus kemudian yang saya sempat ambil juga franchise restoran. Ya itu usaha yang saya yang terakhir sih sebelum kemudian saya kenal PT Best ini. Ya saya terakhir adalah punya usaha restoran. Ambil franchise. Ya. Masih jalan nggak? Udah saya tutup sejak 2018. Terakhir ketika saya kan kenal PT Best Februari 2018, restorannya udah tutup di bulan ya lepasnya bulan November 2018. Berarti masuk PT Best dulu sebenarnya ya? Masuk PT Best dulu karena sudah yakin hasilnya di sini luar biasa, sudah saya tinggalkan yang lain gitu. Ya itu perjalanan bisnis ya atau usahanya Pak Aden Haris. Mungkin banyak teman-teman kan yang pengen tahu sebenarnya ini Pak Haris ini pengusaha beneran atau enggak gitu kan, atau jangan-jangan cuma buat branding seorang pengusaha biar keren gitu kan. Dan ternyata memang pengalamannya luar biasa gitu. Sehingga mungkin Pak Haris, nah jadi pertanyaan kedua nih, jadi kenapa bisa tertarik dengan PT Best kan begitu kan? Ya, jadi begini ya, kebetulan waktu itu saya itu kan ya dari tahun 2001 yang tadi saya cerita, mulai di handphone dan sebagainya sampai saya punya restoran itu pun saya punya utang nggak lunas-lunas. Sebenarnya masih punya utang. Masih punya sampai utang. 2018. Ya, sampai 2018. Jadi bahasanya begini, keahlian saya itu nambah hutang.
Saya kurang punya keahlian lunasi utang gitu ya. Ganti usaha, tapi malah nambah utang. Iya, pas tambah hutang. Dan memang sebenarnya karena dulu saya juga aktif di organisasi, dan di organisasi itu organisasi pengusaha ya, itu kan memang kadang-kadang kita ini justru aneh, berlomba-lomba hutang. Jadi kalau kita punya utang masih sedikit itu diejek. Pengusaha utangnya sedikit tuh belum layak, kayaknya belum dipercaya bank gitu kan. Nah, jadi semakin besar hutangnya itu semakin bangga. Nah, itu dulu perlombaan banyakan hutang pemahamannya gitu ya. juga waktu dulu masih beda ya. Kalau sekarang kan arahnya kan gimana nggak punya utang. Kalau dulu masih keren-kerenan punya utang. Karena dulu itu saya sempat mendapatkan pelajaran namanya hutang itu mulia. Ada pelajaran hutang itu mulia. Ada seminarnya malah. Iya, hutang itu mulia. Iya. Karena dari hutang itu ada bunga, dan bunga itu bisa untuk gaji karyawan. Berapa orang karyawan mereka yang bisa hidup dari hutang kita kan gitu. Bahkan dulu juga ada yang bilang juga bahwa hutang itu sebenarnya rezeki yang dipercepat. Ya, belum saatnya punya tapi sudah bisa punya kan, rezekinya dipercepat. Belum saatnya punya mobil bisa udah pakai mobil kan, rezeki dipercepat gitu ya. Nah itu jadi waktu itu nggak mikir bahwa tentang dosa riba dan sebagainya. Ya, yang penting dalam utang. Nah, kemudian saya kenapa tertarik ya, waktu itu sebenarnya secara tiba-tiba, saya tidak tahu, tidak kenal sebelumnya, saya dimasukkan di satu grup WA. Grup WA. Judulnya Solusi Bebas Riba. Nah, dari judulnya saya nggak ngerti, waktu dimasukin saya nggak ngerti, tapi saya pas buka handphone itu sudah ada satu grup WA, tapi chatnya udah banyak banget. Udah rame gitu udah ya. Rame, udah banyak isunya ya. Loh kok ada masuk ini apa? Nah, dari judulnya saya udah tertarik dulu, Solusi Bebas Riba. Karena saya juga ngalami kadang-kadang pusing juga kita punya utang nih kalau giliran bayar-bayar. Kebetulan saya juga udah mikir nih, saya ini kayaknya kerja ini apa yang saya dapat cuma habis buat bayar utang lagi. Kapan saya bisa nikmati gitu kan. Nah, terus kemudian saya lihat di situ ada 2 video waktu itu, yaitu video yang pertama video ibu-ibu ya Bu Lilis ya, waktu itu ya. Dalam waktu 2 bulan sudah dapat Fortuner, dapat Mobilio keterangannya di situ, dan Haji Plus. Wah, ini keren banget, 2 bulan bisa dapat segitu. Waktu itu kan bayangan ya Fortuner ya sekitar 500 juta, Mobilio waktu itu ya anggaplah totalnya 800-an juta lah ya. Dalam waktu 2 bulan. Ini usaha apa ini 2 bulan bisa dapat segitu banyak. Kemudian dulu ada anak muda yang masih mahasiswa dari Palembang, 1,5 bulan dapat Mobilio. Nah, saya ini usaha restoran saya yang modalnya miliaran, itu sebulan paling 80 juta. Itu modalnya beneran miliaran, Pak? Miliaran. Karena saya pakai namanya saja udah bayar 1 miliar untuk 10 tahun. Franchise nama itu. Franchise nama itu. Itu hanya dapat surat kertas perjanjian saja berhak menggunakan nama itu selama 10 tahun. Setelah itu masih ada lagi? Loh, tempatnya segala macam perlengkapannya kan belum termasuk itu. Berarti berat ya jadi pengusaha ya kalau pakai cara-cara itu gitu. Iya. Nah itu. Ya sebenarnya franchise sih saya pernah, franchise pendidikan juga pernah, tapi nggak berhasil juga. Bimbingan belajar. Iya. Pernah. Saya pegang untuk wilayah Sulawesi Selatan dulu, tapi ya nggak berhasil lah kalau itu. Pak Aris kan di Jogja. Ya, tapi kan yang masih terbuka di di Sulawesi Selatan waktu itu. Jadi saya ambil di sana ya. Enggak, artinya yang masih dibuka untuk kesempatan untuk menjadi waktu itu istilahnya master franchise itu di Sulawesi Selatan ya. Saya ambil yang Sulawesi Selatan. Itu, tapi ya nggak berhasil lah kalau itu. Terus kemudian yang restoran nih 1 miliar untuk 10 tahun. Bayangin berarti 1 tahunnya 100 juta itu hanya untuk nama loh ya. Kalau ibarat orang balikin modal kan, hanya untuk coba bayangin. Nah, balikin modalnya butuh waktu lama itu. Saya modal miliaran aja per bulan 80-an juta. Ini ada bisnis kok kayaknya modalnya kecil banget, itu 2 bulan sudah 800 juta, ini bisnis apa gitu. Makanya saya apalagi ada mahasiswa juga 1,5 bulan udah dapat Mobilio. Ya jujur aja kita ini tertariknya di situ kan. Makanya saya lihat mahasiswa kan berarti kan anak baru lah ya. Anak baru, mahasiswa itu identik teman-temannya mahasiswa nggak punya duit kan begitu ya. Iya betul. Nah, makanya saya lihat admin yang masukin saya siapa. Oh saya lihat, terus kemudian fotonya saya lihat. Wes keren juga nih pakai jas, pakai dasi gitu. Nah saya japri, saya ajak ketemu. Ternyata orang Gresik. Nah karena saya ngebet ya sudah kita buat atur pertemuan di bandara aja, udah janjian ketemu di bandara. Akhirnya sepakatlah ketemu di bandara, waktu itu saya sampai jam 2 dan saya udah beli tiket pulangnya 6:30 malam. Nah ketika saya sampai di sana ternyata habis hujan itu.
Dah saya nunggu di rumah makan yang ada di bandara. Nah sampai jam yang dijanjikan memang belum datang. Nah tapi beberapa saat kemudian ada telepon masuk. Dia nanya, Bapak di mana? Oh, saya di rumah makan yang ini. Oh ya saya ke situ Pak. Saya tengok loh itu ada orang habis telepon tapi kok pakai seragam putih abu-abu. Berdua itu 2 orang. Ketemunya pakai seragam putih abu-abu. Iya, saya kaget. Kan foto profilnya pakai jas. Iya. Nah ternyata dia dari sekolah, pulang sekolah. Buru-buru Pak, buru-buru itu. Berdua sama temannya. Nah sudah begitu saya lihat celananya. Basah separuh berarti naik motor. Coba bayangin jauh-jauh saya membayangkan ketemu orang yang luar biasa, ternyata yang saya temui anak SMA ya. Datang pakai pesawat saya ya. Bayangkan dia sukses, ternyata dia main naik motor udah. Saya sebenarnya down waktu itu. Waduh, salah saya ini ketemu orang itu. Akhirnya saya tanya dan menurut saya sih waktu itu ya apa yang saya tanyakan tidak mendapatkan jawaban seperti yang saya harapkan lah, intinya begitu. Tapi yang Pak Haris lihat dari anak ini apa? Nah itulah akhirnya ya Allah ini memang kirimkan ke saya ini anak SMA itu betul-betul sebagai jalan, sebagai wasilahnya. Karena ketika ketemu anak SMA sebenarnya saya ini nggak mau ambil keputusannya sebenarnya. Cuma waktu itu saya pikir, saya waktu aktif di organisasi ya dulu, kebetulan di HIPMI gitu. Saya ini sering diminta waktu itu kan menjamur tuh LPK itu kan menjamur dulu banyak sekali. Nah saya ini sering dimintain tolong untuk ngisi salah satu materinya yaitu kewirausahaan. Nah jadi saya sering provokasi kan, wah jadi orang tuh jangan mikir apa-apa harus lulus besok cari kerja, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Anak kan, muda gitu ya. jadi pengusaha gitu ya. Saatnya sekarang itu juga berpikir ke sana. Dulu jadi provokator begitulah. Nah faktanya sekarang di hadapan saya ini ada anak SMA yang lagi mulai usaha. Padahal awal kecewa ya. Kecewa. Maka saya pikir aduh ini tanggung jawab saya, dulu tukang ngomong begitu, sekarang di hadapan saya ada seperti itu. Kalau orang hanya bisa ngomong nggak bisa menjalani, wah itu malah bahaya. Ya makanya udahlah saya ambil keputusannya aja dah. Padahal saya nggak paham juga. Dah langsung waktu saya bayar. Nah cuma dia nggak bawa produk. Lah terus produknya gimana? Ya udah saya ambilin dulu. Gitu. Dia mau ngambilin produk, tapi saya pikir kalau dia langsung pergi begitu saja, lah nanti kalau nggak balik bagaimana? Nah kebetulan dia datang berdua, ya udah temannya yang saya suruh tinggal untuk jaminan gitu. Tapi beneran diambilin ya? Tapi diambilin meskipun belum lengkap ya. Jadi produk yang saya ini kan waktu itu belum lengkap, tapi dapat produk sebagian dan dapat flip chart. Nah flip chart itulah yang kemudian singkat cerita setelah dia pulang saya baca-baca sendiri karena nunggu pesawat pulang ke Jogja. Bahkan di pesawat juga saya baca-baca sendiri pelan-pelan. Kayaknya ini menarik ini benar-benar bagus ini kayaknya gitu. Saya sampai rumah itu jam 8 malam. Saya buka lagi. Saya begitu masuk rumah itu enggak ngapa-ngapain, saya buka lagi. Saya baca-baca saking penasarannya. Nah disitulah saya lihat, wah ini kantornya di Bandung. Kalau begitu saya mending langsung ke Bandung. Maka malam hari itu juga jam 11 malam saya berangkat ke stasiun, saya langsung beli tiket, dapatnya jam 12:30, jam 00.25 waktu itu ke Bandung. Itu kebetulan di sini lagi ada acara nggak di Bandung? Nggak ada. Belum ada. Jadi nggak ada acara waktu itu, tapi di depan itu di reception itu rame. Nah saya cuma lihat waktu itu ada orang yang ramah lah menurut saya gitu ya. Nah orang yang ramah itu saya pahami bahwa itu pasti orang lama. Kalau orang baru egois mikirin diri sendiri nggak mungkin dia nyapa-nyapa orang. Tapi orang yang mau menyapa orang lain itu biasanya orang lama. Orang yang sudah hafal dengan lingkungannya di situ. Akhirnya saya tanya beliau, dijelaskan. Ya bagi saya ini pekerjaan yang sangat mudah. Karena waktu itu saya tanya apa yang harus saya lakukan di awal. Hanya ajak 2 orang. Kan ini tidak ada kewajiban, tidak harus belanja tiap bulan gitu ya. Yang penting minimal harus ajak 2 orang. Gitu. Kalau pengen dapat banyak ya ambil yang stokis, sudah stokis kan. Waktu itu begitu. Saya jawab aja, saya ini kan ya ada gengsi dikit lah gitu ya. Ya kayak dulu bisa motret bisa, ini udah stokis ya, dituduh kan jawab stokis aja, ya. Udah saya bilang gitu. Akhirnya saya diajak masuk di ruangan ya. Waktu itu saya diajak ketemu ownernya Pak Haji Febrian dan kebetulan beliau lagi menerima banyak tamu.
Enggak, tapi ini kan bisnis jaringan ya. Berarti nyambung dengan yang di Jawa Timur. Nyambung. Nah, jadi begini, saya itu kan lihat ini karena tidak ada kewajiban belanja tiap bulan. Berarti sebenarnya bisnis ini bukan bisnis jualan semata-mata, tapi mengandalkan bahwa bisnis ini adalah kekuatan leadership kepemimpinan. Kalau ada belanja tiap bulan, berarti kita jadi sales nih kayak orang ini ya. Kalau saya pengusaha jadi sales nggak mau lah gitu ya. Bahasanya gitu. Tapi saya lihat karena nggak ada kewajiban belanja, ini leadership ini yang paling berperan. Ya kalau kita bisa membangun tim kan pasti terjadi omset. Tetapi intinya adalah bagaimana kita membangun tim. Nah ini bisnis leadership. Kalau leadership sudah kerjaan saya dari dulu. Jadi sejak saya jadi pengusaha di organisasi itu leadership sudah dalam pemahaman saya itu bukan pekerjaan yang sulit. Yakin di gitu situ. Ya. Itu makanya saya udah yakin aja nih ini luar biasa sudah. Makanya saya pilih ini. Gitu. Jadi saya makanya sampai hari ini ya dalam menjalankan ini pun saya memang jarang saya berbicara tentang produk itu saya jarang. Ya. Produk pasti dibicarakan itu ya Mas saya produk pasti dibicarakan tapi tidak pernah. Yang bikin tertarik jadi apa Pak? Bisa lunas utang atau apa? Ya jadi saya itu tertarik karena judulnya solusi bebas riba. Kebetulan saya juga pengen bebas riba. Tapi yang saya juga menjadi tertarik adalah karena ada ibu-ibu yang 2 bulan sudah bisa dapat Fortuner, dapat 2 Mobilio. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Bagi Pak Aris itu terbukti berarti bisnis ini ya. Secara konsep terbukti bisa bantu orang. Karena Pak Aris tadi membandingkan dengan apa yang Pak Aris lakukan di dunia usaha gitu. Karena kan kalau kita mau berbisnis tuh ada teorinya kan kita lihat hasil akhirnya kira-kira seperti apa. Bukan hanya masalah kerjaannya bagaimana, tapi hasil akhirnya seperti apa. Nah di sini sudah lihat 2 bulan saja 800 juta. Bagaimana kalau itu dikerjakan 2 tahun? Bagaimana itu kalau dikerjakan sungguh-sungguh 5 tahun? Wah pasti luar biasa kan begitu. Jadi kita lihat hasil akhirnya. Bukan hanya sekedar pengen seneng ikut-ikutan, oh teman saya ikut, saya nggak begitu. Tapi saya lihat hasil akhirnya dan ini di PT BES ini, masya Allah luar biasa dahsyat. Oke ini kita ungkap ya. Tadi kan ketemu anak muda yang di Gresik apa aja? Ya di Gresik, Mas Naufal Baihaqi. Itu Mas Naufal ternyata ya. Mungkin ini Mas Naufal juga nanti nonton sama tim-timnya, biar seneng juga. Ternyata Mas Naufal ini termasuk sangat-sangat berani ya, bisa menghadirkan pengusaha dari Jogja ke Gresik. Dan itu dahsyat bagi saya. Keberanian dia untuk menemui saya sendiri dengan keterbatasan pemahaman tentang bisnis itu adalah sesuatu yang luar biasa. Biasanya kalau orang yang belum begitu paham menemui orang, apalagi udah tahu dari Jogja mau ke Surabaya gitu, dia pasti cari teman yang sudah paham lah, leadernya yang sudah paham. Tapi dia berani datang sendiri tanpa didampingi siapapun, itu luar biasa. Didampingi temannya pun teman sekolah. Teman sekolah yang nggak paham. Saya tanya waktu dia ngambil produk, ikutnya nggak ikut, nggak tahu katanya begitu. Terus akhirnya nyambung sama yang di Bandung tadi, sama leader yang ramah itu siapa? Nah itulah ternyata engkong kita nih. Iya itu beliau nih Pak Suroto, dan waktu itu beliau nggak ngomong kalau beliau tuh leader saya nggak ngomong gitu. Jadi beliau ini Pak Suroto sebenarnya waktu itu udah tahu belum sih? Belum ya? Saya nggak ngerti persis sebenarnya beliau ini paham apa enggak gitu ya. Tapi saya yakin beliau tahu lah kan, dia dari siapa, dia nanya kan, mungkin dia udah paham juga, cuma dia beliau nggak ngomong. Sepertinya nih udah koordinasi. Kalau misalnya soalnya kan ini perlu ditanya langsung ke orangnya nih. Soalnya kok kebetulan sekali ya, Mas Naufal kan kebetulan ini juga timnya Pak Suroto kan di sana. Kebetulan Pak Aris ke Bandung ketemunya Pak Suroto. Waktu itu nggak sengaja kan, nggak cari Pak Suroto kan? Oh itu skenario Allah lah di situlah. Karena saya ke Bandung juga nggak ada rencana kan. Saya tiba-tiba kan saya dari Surabaya langsung ke Jogja, langsung berangkat ke Bandung. Langsung Bandung lagi. Jadi nggak pakai jeda waktu lah istilahnya gitu terusan. Jadi ya itulah skenario Allah untuk pertemukan saya dengan PT BES. Tapi dilihat dari cerita itu Pak Aris ini niat banget ya, ngejar-ngejar orang ke Gresik, kemudian ke Bandung lagi. Ini kan kayak orang yang ngebet gitu. Kalau saya lihat dari cerita. Ngapain puter-puter Pak gitu, besok lagi kan bisa gitu kalau dipikir loh. Ya saya ini selalu berusaha apapun itu yang saya kadang-kadang saya hindari adalah menunda. Karena saya paling nggak suka ketika saya masih ada sesuatu yang bisa saya kerjakan, saya tunda-tunda besok saya nggak suka. Karena ya akhirnya membuat saya tidak nyaman sendiri. Jadi saya harus tuntas nih apa yang pengen saya tahu, harus kalau bisa saya selesaikan secepatnya. Apa yang bisa saya selesaikan secepatnya. Makanya apalagi kan sekali lagi kenapa saya ngebet ya karena saya tahu hasil akhirnya kira-kira luar biasa.
Dari flip chart yang saya baca itu, saya lihat wah ini pekerjaan super gampang. Kalau sampai orang nggak sukses, waktu itu pun saya sudah mikir ini kalau seperti ini pekerjaan super gampang, benar-benar super gampang. Karena begini, di organisasi saya biasa mengkoordinir orang, yang mana orang-orang itu saya koordinir dan dia tidak dapat apa-apa dari situ. Mau Kerja bakti kan, di organisasi kan kerja bakti kan, kita koordinir dia untuk kerja bakti loh. Bahkan kadang-kadang malah nyumbang keluar duit. Itu aja bisa. Lah ini bagaimana mengkoordinir orang yang orang itu kalau mau dikoordinir artinya dia juga mendapatkan hasil, dan hasilnya bukan kecil, hasil yang luar biasa besar. Jadi ini sebenarnya bagi saya ini pekerjaan yang luar biasa, mudah bagi saya. Karena apa? Nggak ada jualannya itu tadi. Tapi kalau misalnya ada kewajiban tiap bulan harus belanja sekian mungkin saya nggak ambil keputusan. langsung malas gitu ya? Saya memang nggak akan ambil keputusan kalau itu, karena ya bagi saya itu satu pekerjaan sendiri yang ya bukan keahlian saya gitu. Itu. Nah, kemudian setelah Pak Haris nih memutuskan bergabung, nah kabarnya kan Pak Haris ini sangat cepat prestasinya. 2 bulan aja sudah bisa dapat kalau nggak salah dua Pajero. Nah, itu gimana itu caranya Pak? Ya, jadi karena saya paham ini hasilnya luar biasa, maka saya harus perjuangkan itu dengan sungguh-sungguh. Saya memang selalu punya target. Jadi apakah apa yang saya kerjakan ini memang betul-betul bisa membawa perubahan untuk saya atau tidak, maka saya all out. Seandainya dulu saya kerjakan ini, saya paling 2 bulan, 3 bulan nggak ada hasil, mungkin saya langsung ambil keputusan ya dan tidak, terus atau tidak. Jadi saya nggak mau ketika ngambil keputusan santai-santai, jalan santai-santai. Saya membuang-buang waktu yang model begitu. Jadi ketika saya ambil keputusan, saya langsung gas itu. Bahkan istri saya pun tahu ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, udah nggak bisa lagi diganggu-ganggu. Saya tuh berangkat pagi, ya waktu awal-awal tuh, kalau waktu udah di Jogja itu, saya berangkat jam 7 pagi karena memang saya punya kebiasaan kalau pagi itu ngantar anak sekolah. Tapi yang jemput tuh bagian istri saya, tapi ngantar anak sekolah itu selalu bagian saya. Nah saya ngantar anak sekolah, habis ngantar anak sekolah itu udah saya all out, saya kerjakan ini. Dan saya baru pulang kadang-kadang jam 11 malam. Itu hampir tiap hari saya lakukan terus. Ya, Keliling berarti ya? Keliling ketemu gitu. Nah karena saya waktu itu nggak keliling sih. Tapi saya karena di Jogja itu ada restoran yang 24 jam. Jadi saya habis nganter anak saya sekolah. Nah saya udah nongkrong tuh di restoran itu. Nongkrong gitu aja? Tapi sebelumnya, sehari sebelumnya saya kan sudah buat janji. Oh, tinggal nungguin aja. Misalnya saya udah telepon dulu, besok kita pagi-pagi ya kita sarapan ya jam 7:30. Nah itu ya 2 orang 3 orang teman-teman nih. Akhirnya ketemu di situ sambil sarapan. Nanti saya udah buat janji lagi. Jam 10 nanti ya ketemu ya di sini ya, rumah makan yang sama, ngopi-ngopi. Jam 12 kita makan siang lah, udah lama gak ketemu, makan siang, sore ngopi-ngopi, makan malamnya ngopi-ngopi lagi gitu bahasanya. Kerjanya nungguin orang aja. Cuma nongkrong di situ terus, tapi orang pada datang pulang, ada yang datang lagi pulang, ada datang lagi. Sisi gitu. Positifnya punya teman banyak Pak Harisnya. Ya, alhamdulillah lah. Perjalanan jadi pengusaha tadi relasinya lumayan ya. Jadi sebenarnya setiap orang itu pasti punya banyak teman. Cuma apakah bagaimana hubungan dia dengan temannya tergantung banyak track record selama perjalanan pertemanan itu. Karena kalau selama berteman mungkin dia nggak pernah merugikan, selalu berbagi dengan orang lain, insya Allah track record kita bagus. Sehingga kita juga akan mudah mempengaruhi teman-teman yang lain. Tetapi kalau track record kita nggak bagus kan, memang di bisnis, apalagi bisnis jaringan, ini track record itu sangat penting banget. Ya, image citra diri kita ini kan sangat penting. Maka itulah yang harus kita bangun gitu ya. Termasuk di PT BES ini saya sangat berusaha membangun citra diri yang positif gitu. Mungkin ini nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana cara Pak Haris ini membina timnya? Ya. Iya kan? Cara Pak Haris membina timnya sehingga timnya sekarang kan luar biasa lah. Semua orang tahu lah. Ya, tim sahabat karib ini kan. Iya. Nah tapi saya belum tanya nih tentang ini ya, tentang apa namanya, karib ini. Iya. Ini baru sekitar 1 bulan apa 2 bulan. Iya. Setiap acara-acara saya lihat pamflet itu ada tulisannya karib. Kok timnya Pak Haris nih brandingnya karib ya? Sebelum saya tanya ke strategi, mungkin saya tanya tentang karib dulu Pak. Ini karib sebenarnya apa ini Pak?
Karib ini kan sebenarnya sesuatu yang bukan asing lah untuk di PT BES ya. Karena kan kita lihat, saya ini melihat bahwa PT BES ini visinya membantu umat bebas hutang riba. Iya, betul. Betul kan ya, membantu umat bebas hutang riba. Itu artinya visi yang luar biasa ini. Visinya itu dunia akhirat. Dunia akhirat, orang punya riba ini dunianya nggak aman, akhiratnya terancam. Ya, artinya visinya yang luar biasa. Nah, saya pengen mengembalikan kepada teman-teman itu bagaimana dia bekerja menjalankan usaha bersama PT BES ini sesuai dengan visi PT BES, yaitu bantu umat bebas hutang riba. Karena selama ini ya saya melihat banyak teman-teman itu yang mengerjakan dengan cara yang berbeda, artinya dengan cara kayak sales jualan. Bukannya nggak boleh, jualan boleh, sah saja berniaga begitu. Tetapi kan kita ada pepatah bukan pepatah lagi lah. Ya. Kalau kita tanam tanam padi, pasti tumbuh rumput. Tumbuh rumput. Tapi tanam rumput belum tentu tumbuh padinya kan? Betul kan? Betul, betul. Nah, kalau kita ngajakin orang bebas hutang riba, pasti terjadi omset. Karena orang yang pengen bebas hutang riba, mau nggak mau harus belanja produk. Berarti ada omset kan? Tapi kalau kita hanya jualan, bisa jadi pertanyaannya banyak, belum tentu terjadi penjualan, ya. Apalagi kalau penjualan pun hanya 1 box 2 box, itu kan nggak mempengaruhi banyak berpengaruh dalam bisnis kita. Dan juga kalau kita bicara bebas riba, itu kan sebenarnya bicara akhirat. Kalau kita pikir akhirat kan dunia mengikuti. Iya. Bahasanya kan begitu. Maka ketika kita ngajak orang bebas hutang riba, maka ya omset itu pasti terbangun. Jadi sebenarnya di bisnis PT BES ini konsepnya adalah betul-betul bagaimana kita orang-orang yang terlibat di dalamnya ini kembali pada visi dari PT BES, yaitu bantu umat bebas hutang riba. Nah tentunya untuk bisa seperti itu harus mulai apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat itu harus sama. Makanya saya buat Karib, komunitas anti riba. Karib itu komunitas anti riba. Nah, komunitas anti riba ini kan kalau kita sudah masuk di komunitas anti riba, kalau ditanya kegiatannya apa? Oh, saya aktif di komunitas anti riba. Kan enak nih. Berarti kita setiap saat ketemu orang ngomongnya riba. Nah, perkara kita yang ketemu petani, misalnya ketemu petani nih, ya petani kan juga punya utang. Tidak harus ngomong produk dulu. Ngomong tentang hutang, bebas hutang riba. Ngomong sama guru, ngomong sama tentara, ngomong sama karyawan swasta, ngomong dengan pengusaha. Ya sama saja ngomong tentang riba. Makanya PT BES membuat produk yang banyak itu memang tidak membuat kita suruh jadi sales jualan produk-produk begitu. Tapi artinya supaya kita mengajak bebas hutang riba itu ketemu siapapun bisa. Di semua segmentasi produknya nyambung. Ketemu petani, kita punya eco farming. Ngajakin bebas hutang riba, misalnya orang-orang yang senang kecantikan, kita punya produk kecantikan kan gitu. Artinya produk-produk yang kita disiapkan oleh PT BES ini variatif, bermacam-macam itu supaya misi kita untuk membantu umat bebas hutang riba itu ketemu semua segmen itu tetap bisa nyambung gitu. Jadi sebenarnya sahabat Karib ini ya. Orang-orang yang terlibat di dalam komunitas anti riba ini sebutannya adalah sahabat Karib. Ini sebenarnya menyatukan dengan bahasa visi dari perusahaan. Ya. Biar satu frekuensi. Ya. Biar nyambung terus gitu ya, jangan sampai meleset-melesetnya ke situ. Jadi bantu umat bebas hutang riba. Menarik ini, perlu kita duplikasi ya buat mitra-mitra semuanya. Nah, saya kembali ke sebelumnya tadi tentang cara membina mitra atau tim. Pak Danharis, bagaimana nih Pak dengan tim yang sebesar ini? Kan mereka pastinya berawal dari mungkin latar belakang beda-beda. Kemudian kadang-kadang pemahaman bisnisnya juga beda-beda. Bagaimana cara Pak Haris ini membina tim ini biar sesuai dengan yang Pak Haris harapkan? Iya. Makanya gini, menurut saya membuat grup itu namanya hebat sebenarnya. Hebat. Tim hebat. Tim gitu hebat. Ya, tim hebat. Ya, namanya hebat itu berarti unggul dan sebagainya. Itu ada dari nama saja punya makna. Tetapi di balik nama hebat itu juga ada maknanya lagi. Hanya itu humble, harus rendah hati. Karena kita paham bahwa di dalam tim saya ini orang dengan berbagai latar belakang. Ada yang latar belakang dia pegawai, dia pejabat juga ada, dia pengusaha juga ada, dia yang karyawan ada, yang pengangguran ada, bermacam-macam nih. Ini kalau kita tidak bisa satukan mereka masih terbawa dalam kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya, ya susah untuk bisa sukses di usaha ini. Maka satu hal yang mereka harus punya adalah
rendah hati, Rendah humble. hati, humble. Ya, jadi nggak usah bawa-bawa lah. Mungkin di tempat lain atau misalnya saya di tempat lain mungkin di organisasi lain ya punya jabatan-jabatan yang cukup tinggi. Ya, tapi di usaha ini saya bukan siapa-siapa di awal, maka saya harus belajar kepada siapapun. Tidak perlu saya membawa posisi-posisi saya untuk sehingga saya merasa sudah lebih hebat dari yang lain, enggak. Karena di usaha yang baru siapapun apapun latar belakang kita berarti kita masih baru memulai, itu anggaplah kita harus bisa mengenolkan diri kita. Kita harus bisa rendah hati, itu humble. Kemudian E-nya itu enthusiastic, antusias. Enthusiastic atau antusias? Antusias. Jadi semangat ya. Jadi di usaha ini kan kalau bicara modal kecil banget. Berapa sih modalnya? Kalau saya bandingin dengan usaha-usaha saya yang sebelumnya yang ratusan juta, yang miliaran, tidak ada apa-apanya kalau bicara modal. Kecil modalnya. Tetapi yang harus besar adalah semangatnya. Kalau modalnya kecil tapi semangatnya juga kecil, ya bagaimana mau sukses? Semangatnya yang harus besar, maka harus antusias, semangat. Karena semangat ini menular. Ya, semangat ini menular. Pak Nur semangat, saya nggak semangat, bisa jadi kalau saya lemes itu yang orang yang semangat bisa ketularan nggak semangat. Tapi bisa juga sebaliknya. Mukanya aja ikut lemes. Nah, bisa juga sebaliknya, orang yang lemes melihat kita semangat, maka dia juga ikut semangat, kan begitu ya. Jadi artinya semangat itu juga menular. Maka orang-orang yang ada di grup saya harus semangat semua. Harus paham bahwa bisnis ini modal utamanya adalah semangat dulu. Kalau nggak ada semangat nggak akan sukses. Kalau modal uang sih kecil, gampang dicari modal uang. Tapi semangat ini yang harus dijaga. Di enthusiastic. Kemudian B-nya adalah brotherhood, persaudaraan. Ya. Nah, persaudaraan ini sangat penting karena ini bisnis jaringan. Ini bukan hanya sekedar urusan bagaimana saya dapat reward, Anda dapat reward. Tapi bagaimana juga membangun hubungan ini benar-benar hubungan emosionalnya terbangun. Karena kekuatan di dalam bisnis jaringan itu adalah hubungan emosional. Ya, hubungan emosional. Kalau cuma hanya sekedar hubungan bisnis saja, maka gampang orang akan putus, pindah sana, pindah sini, sebenarnya sangat gampang. Maka saya juga terapkan di dalam tim saya ini bagaimana supaya persaudaraan ini akan memunculkan sikap-sikap yang toleransi, sikap-sikap yang kemudian amanah, tidak saling ambil, tidak saling sikut, tapi bagaimana saling bekerja sama. Itu kan akan terbangun di dalam brotherhood itu, persaudaraan. Ya, kemudian A-nya tuh aktif. Ya. Aktif, jadi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Itu harus aktif. Karena informasi-informasi terbaru, update-update terbaru itu kan kalau kita nggak pernah aktif ya kita akan ketinggalan informasi. Nggak akan tahu apa-apa ya. Iya, padahal perubahan itu begitu cepat ya, perubahan ya di PTB saja produk-produknya bertambah. Kalau nggak aktif nggak ngerti ada pertumbuhan produk. Taunya itu saja. Padahal kita sudah varian produknya udah luar biasa pertumbuhan. Dan ilmu strategi itu juga selalu bertumbuh. Makanya kalau nggak aktif kita akan ketinggalan. Kemudian T-nya adalah teachable, pembelajar. Jangan merasa sudah pinter, tetap harus selalu belajar, ikuti. Ya mungkin belajar itu kan bisa dari siapa saja. Ya maka kalau ada training dan sebagainya ikuti. Karena orang kalau sudah merasa pinter, ya ibaratnya kalau buah itu udah masak ya berarti tinggal busuknya, ya kan? Makanya, makanya harus pembelajar, harus mau terus mengupgrade kemampuan maupun pengetahuannya. Itu menarik sekali itu kalimatnya ya. Kalau orang sudah merasa pinter, ibarat buah yang sudah masak, tinggal nunggu busuknya. Jadi bagusnya jangan merasa masak ya. Mentah aja terus. Iya, artinya harus mau belajar dengan siapapun. Karena belajar kita kan kadang misalnya gini, kayak saya dengan anak saya itu udah beda generasi, ilmunya udah beda. Saya kalau masalah IT saya ketinggalan jauh kan, maka saya malah kadang belajar sama anak saya. Bukan karena saya merasa tua pasti lebih pintar, lebih hebat, belum tentu juga. Maka kita juga kadang-kadang saya belajar dengan mitra-mitra. Karena banyak sekali mitra-mitra ini juga yang punya kemampuan komunikasinya, strategi-strategi yang ternyata juga lebih bagus banyak. Maka bagaimana saya juga tetap harus belajar gitu. Hebat ya. Jadi memang kita harus jadi orang-orang yang hebat. Jadi targetnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang hebat dengan prestasi yang hebat. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita bisa dapat banyak nih ilmu dari Pak Aris. Mungkin ada satu dari hebat tadi yang perlu diperkuat lagi nih buat teman-teman, bagaimana kira-kira pesan
pesan dari Pak Aris ini buat teman-teman yang sedang menjalankan usaha ini? Ya. Jadi kalau di tim saya memang selalu berpesan begini. Jadi usaha ini akan mudah sih kita mengembangkan itu, tapi mempertahankan yang kadang-kadang itu sulit. Maka salah satu cara bagaimana mempertahankan adalah membangun kebersamaan itu tadi. Brotherhood itu dari B-nya itu ada di tengah, itu kuncinya, pengikat gitu ya. Jadi bagaimana brotherhood itu benar-benar terbangun di tim saya ini. Karena untuk hancur itu ya menumbuhkan lebih mudah, tapi kalau tidak mau mempertahankan maka kehancuran itu juga akan lebih mudah juga, semakin mudah lagi. Artinya bagaimana teman-teman di tim saya ini harus menjadi orang-orang yang amanah. Kita ini orang yang tidak pernah takut ya bersaing, tidak sama sekali nggak takut bersaing, tapi kita akan lebih senang apabila semua itu bisa kita bangun bersama. Makanya saya selalu sarankan pada tim saya, kalau kita punya acara share aja ke ke semua tim, nggak ada masalah. Yang penting jaga amanah kita. Kita jangan sampai mengambil haknya orang lain. Karena moto PT BES adalah go berkah no riba. Yang kita cari adalah keberkahan rezeki. Keberkahan rezeki itu akan kita peroleh ya kalau dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara menzolimi orang lain. Makanya kalau Anda bukan sudah buat pertemuan, seminar, kemudian ada grup lain ikut, silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi amanah itu harus dijaga. Jangan memanfaatkan, terus ngomong, wah Anda kalau mau ikut di sini harus ikut acara kita, harus ikut tim kita. Itu nggak boleh begitu. Ya, itu harus amanah karena salah satu keberkahan rezeki itu ada di situ. Tapi kalau kita sudah ngambil haknya orang lain, mitra undangannya orang lain, kita pengaruhi masuk kita, mungkin ribet-ribet akan kita dapat. Tapi keberkahan insya Allah juga nggak akan dapat. Dan itu udah keluar jauh dari visi dari visi dan tagline-nya PT BES, motonya PT BES. Luar biasa loh. Sebenarnya PT BES ini punya visinya, misinya, motonya ini sebenarnya dahsyat. Bahkan training-training yang diberikan juga keren ya. Salah satunya adalah SLC, itu kan sebenarnya bagaimana membangun keimanan kita dengan baik kan. Menjadi orang-orang yang benar-benar meletakkan dunia itu tidak di hati tapi di tangan. Kalau meletakkan dunia ini di hati, maka kadang-kadang orang udah mau mau sedekah aja mikir-mikir, takut, waduh kayak kehilangan sesuatu. Kalau di tangan kan datang pergi biasa gitu kan. Ya, itu makanya di PT BES ini orang-orang yang pada berhasil kan ahli-ahli sedekah semua insya Allah. Nah, dan di training SLC ini ya harapan saya juga memang orang-orang yang terlibat di PT BES ini adalah orang-orang yang amanah, benar-benar bisa menjaga kebersamaan itu tadi, tidak saling sikut, tidak saling mempengaruhi mitra-mitra yang negatif untuk berpindah-pindah jaringan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan dari. Meskipun memang PT BES sudah punya kode etik ya, tapi semua itu harus berawal dari setiap orang itu harus punya bekal bahwa harus amanah. Betul. Gitu ya. Jangan aturan itu ada, tapi kadang-kadang kalau niat orang-orangnya diniatkan dengan niat buruk, ya banyak cara yang dia bisa lakukan untuk mengelabui aturan. Kadang-kadang memang harta itu menyilaukan. Ya, ketika ada ribut, ada ini orang kan berlomba-lomba kejar ribut. Kadang-kadang kalau tidak dilandasi kekuatan iman yang bagus, ya segala cara akan dilakukan. Ya, nah ketika segala cara sudah dilakukan sebenarnya itu sudah melenceng, betul-betul melenceng dari visi, misi ataupun bahkan motonya PT BES. Nah itu. Tapi alhamdulillah PT BES sudah punya kode etik. Nah ini tinggal bagaimana orang-orang yang terlibat ini kemudian ikut aturan yang sudah ada ya. Tinggal bagaimana juga mungkin leader komite ini juga menegakkan kode etiknya sehingga benar-benar ada keberkahan, tidak hanya keberkahan dalam rezeki setiap orang, tapi juga PT BES ini menjadi benar-benar sarana untuk bisa membuat banyak orang berubah menjadi jauh-jauh lebih baik. Gitu. Alhamdulillah. Terakhir Pak Aris. Terakhir adalah pesan buat teman-teman yang lagi berjuang dan teman-teman yang mungkin belum bergabung di sini. Ya. Jadi begini, kalau untuk teman-teman yang belum bergabung ya sekarang tinggal pikirkan saja. Kira-kira kehidupan kita setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang itu seperti apa? Apakah impian-impian kita bisa kita wujudkan? Apakah persoalan-persoalan kita bisa kita selesaikan? Gitu. Kalau setahun 2 tahun yang akan datang, impian kita bisa terwujud, masalah-masalah kita bisa selesai, ya sudah silahkan lanjutkan saja. Tapi kalau kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, kehidupan kita masih seperti
biasa-biasa saja, banyak impian yang belum terwujud, maka bergabunglah bersama kami di PT BES, karena insya Allah banyak sekali impian yang bisa terwujud. Karena di PT BES ini nikmatnya di bisnis jaringan itu kita tidak bekerja sendiri tapi bekerja bersama-sama. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, mungkin yang masih sedang berjuang, ya berjuang teruslah. Karena ini di bisnis yang lain, di bisnis konvensional yang modalnya sudah besar, sudah miliaran sekalipun, orang masih harus bekerja keras. Bukan berarti kalau ketika mereka memulai usaha dengan modal miliaran terus tinggal duduk-duduk saja. Enggak. Saya juga udah buka usaha dengan modal miliaran juga masih kerja keras. Nah ini modalnya cuma kecil. Maka kalau bekerja keraslah. Tapi luar biasanya bersama PT BES kerja keras kita ini dibayar sangat mahal. Dan kerja keras kita ini tidak perlu sampai berpuluh-puluh tahun. Insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling 5 tahun insya Allah kita udah bisa menikmati hasil yang luar biasa. Gitu Anwar. Ya. Terima kasih Pak Aris, hari ini sudah membagi ilmu, sharing tentang perjalanan suksesnya di PT BES. Ya semoga nanti di hari-hari yang lain kita nanti bisa ketemu lagi untuk sharing lagi. Ya kalau ketemu pasti ketemu lagi untuk sharing lagi. Kita ketemu. Nah, ya. Karena tapi sebelum ditutup ini mungkin sedikit bocoran ya. Tadi kan belum saya ungkap tadi, lupa ya. Pak Aris sekarang sudah dapat berapa nih sampai edisi kali ini yang diraih? Ya sampai sekarang nih kalau nominalnya sih kurang lebih 17-an miliar lah ya, 17 miliar. Dan insya Allah sebulan 2 bulan yang akan datang ya tambah lagi lah. Kurang lebih 2 tahun ya. Kalau saya sekarang nih besok bulan Februari tanggal 22 Februari tepat 3 tahun saya. Oh, bulan Februari udah jalan 3 tahun. 3 tahun. Karena saya masuk itu tanggal 22 Februari 2018. Jadi besok 22 Februari 2021 itu tepat 3 tahun. Dan yang luar biasa, ya saya waktu masuk itu saya masih punya utang kurang lebih 3 miliaran. Ya, ngakunya pengusaha, tapi pengusaha itu identik dengan punya utang lah begitu. Tapi alhamdulillah lah, utang 3 miliar itu nggak nyampe setahun beres ya. Ya bersama PT BES. Padahal dulu sekali lagi keahlian saya itu nambah hutang. Tidak ahli sama sekali ngelunasi utang, tapi kenal PT BES sekarang ahli ngelunasi utang gitu ya. Itu luxury-nya berapa? 8 ya? Sekarang 7, mungkin insya Allah 2 bulan lagi tambah 1 lah. Bulan ini 8 ya? 8. Saya doakan Pak Aris semoga segera 10. Amin. Ya, saya doakan biar jangan 8 lah nanggung. Ya, yang bagusnya insya Allah 1-2 bulan ke depan atau lebih dikit nggak apa-apa lah, 3 bulan 10 luxury. Kalau ke 8 ke 9 sih kayaknya jaraknya nggak jauh gitu ya. Yang ke 10 ini memang masih harus. Ya, tapi sebenarnya di usaha ini pokoknya kita selalu punya semangat memulai. Yang pantas itu harus punya selalu semangat memulai. Itu adalah semangat untuk bagaimana juga supaya bisa diduplikasi oleh tim kita yang lain. Gitu. Oke, amin. Terima kasih. Mari kita berikan semangat ya buat teman-teman yang lagi nonton dengan motonya PT BES ya. PT BES Go berkah no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.